Chapter 85 sampai 86. Ceo muda dan nona muda. Senja beranjak menjemput. Karina dan seluruh sahabat dan keluarganya berdiri dan mengambil posisi nyaman. Mereka menatap langit yang perlahan menampakkan kecantikannya. Karina, Nora di sisi kiri, Farah di sisi kanan, dan tiga darah cantik Laura, Vivian, dan Katie yang berdiri di belakang sandaran bangku panjang itu. Terlihat sangat menikmati pantulan cahaya jingga yang beranjak menurun di samudera lautan luas. Kau lihat itu anakku, Megan. Ya, namamu adalah Megan. Agar kau menjadi anak yang kuat sekuat cahaya Mega itu, yang akan melawan dunia gelap dan penuh dengan tipu muslihat. Kelak jika ibu pergi temani ayahmu, dia lelaki yang hebat, lelaki yang bertanggung jawab. Itulah tugasmu dariku, anakku, Megan Geraldi, pewaris tunggal kerajaan bisnis pertama yang sah. Batin Karina. Ma, Karina lelah. Suara lemah Karina yang menarik perhatian semua keluarga dan sahabatnya. Sontak semua yang menemani Karina segera berhambur. Laura segera mengambil kursi roda dan memapat tubuh lemah Karina untuk masuk ke dalam rumah. Di tempat yang jauh, Geral pun masih menatap langit senja dari atas balkon kamarnya. Pandangan jauh lepas menerawang. Sesekali ia menunduk dan menarik napas kuat-kuat. Ada sebuah nama yang selalu ia dengungkan dalam setiap napasnya, Karina, dan satu kalimat yang sampai detik ini belum ia temukan jawabannya. Kamu di mana sekarang? Malam itu Karina kembali dirundung penyakitnya. Ia terus merontak kesakitan. Raghav dan 10 keluarga berkumpul untuk menopang tubuh lemah Karina. Mata Raghav dan Farah dikejutkan dengan cairan merah yang keluar dari air seni Karina. Vivian segera menghubungi dokter yang merawat Karina. Dokter, cepatlah kemari. Kakak saya drop lagi. Teriak Vivian lewat saluran telepon. Beberapa saat kemudian dokter Aisyah datang dan langsung memberikan suntikan pereda rasa sakit. Raghav membenturkan kepalanya di dinding luar kamar Karina, sementara Farah tenggelam dalam kesedihan dalamnya. Orangan kesakitan dari Karina terus melengking menyebut nama mama. Hanya itu kata yang bisa keluar dari mulutnya. Tuhan, jangan kau hukum anakku. Maki Raghav dalam ketidakberdayaannya. Hukum aku Tuhan, hukum aku. Jeritnya. Johnny, saudara laki-lakinya, segera melerai Raghav dari aksi gilanya. Sudahlah, tidak ada gunanya kamu menyakiti diri sendiri, Raghav, ujarnya. Aku tidak sanggup, Johnny. Aku tidak sanggup melihat dia kesakitan begitu. Diri Raghav di tengah derayan air matanya. Apa salah aku itu, Johnny? Apa? Kenapa dia mendapat ujian seperti ini? Keluhnya. Suara tangis Farah pun tak kalah pilunya. Suara isakannya semakin terdengar. Sesekali ia menekan dadanya merasakan sesak melihat anaknya menderita. Tak lama dokter pun keluar dan Karina sudah mulai terlelap dengan bantuan alat medis di tubuhnya. Maaf Pak Raghav, kita harus mengambil tindakan, ucap Aisyah. Tapi dok, Karina ingin melahirkan anak itu. Tapi tumornya semakin menyebar. Meskipun di luar ovarium, tapi dinding rahim Karina akan membusuk. Tolong dokter, lakukan yang terbaik, apapun saya mohon selamatkan anak dan cucu saya, dokter. Saya belum siap kehilangan mereka. Melas Raghav menakuk kedua tangannya. Saya akan menambah perawat jaga dan 1 orang, dokter. Kebetulan dia sahabat saya, dia spesial penyakit tumor dan kanker. Kebetulan dia baru setahun ini balik dari LA, menyelesaikan studi S3-nya. Saya yakin dalam pengawasannya Karina akan bisa menjalani masa kehamilannya. Lakukan saja, dokter. Saya mohon. Sejak saat itu, Karina dirawat intensif di rumahnya, lebih tepatnya di kamarnya. Berita drop itu pun sampai di telinga Nora dan Lohan, juga sahabat Karina yang lainnya.
Kamar tidur itu kini menjadi satu-satunya tempat peraduan aktivitas Karina. Untungnya ayahnya mendesain jendela kamarnya menghadap laut sehingga ia bisa menikmati sinar matahari dari balik jendela. Chapter 86. Mendengar berita itu, Lohan mengajak Ana dan istrinya bertolak ke India ke kediaman keluarga Adesta. Kali ini Lohan sudah tak bisa mentolerir keputusan Raghav untuk menyembunyikan Karina dari Geral. Karena menurutnya justru keberadaan Geral di sisi Karina akan memberinya kekuatan untuk melewati masa tersulitnya. Kediaman keluarga Adesta, pagi yang hening, sunyi dan hikmat, bukan karena penghuninya melarikan diri atau sibuk di tempat kerja mereka, tapi mereka semua pergi ke kuil untuk sembahyang. Hanya Raghav dan 2 orang perawat juga Dr. Aditya yang direkomendasikan oleh Dr. Ayesha untuk mengontrol kesehatan Karina. Bru, suara tinju Lohan saat kakinya menapaki lantai rumah Raghav. Dr. Aditya langsung melerai kedua lelaki itu. "Apa-apaan kau Lohan?" hentak Raghav penuh emosi. "Kamu yang apa-apaan Raghav? Tidak adakah kau kasihan melihat Karina? Dia kesakitan dan dia butuh penopang hatinya. Dia butuh sosok yang bisa memberinya semangat. Dan orang yang tepat adalah dalam hal ini adalah Geral, suaminya. Tapi Karina tidak membutuhkannya. Dia membutuhkannya. Ya, bibirnya berkata begitu, tapi jauh dasar hatinya dia butuh cintanya, butuh suaminya. Tapi anakmu sudah. Cherry dan yang lainnya biar aku yang urus. Tolong, kumohon biarkan Geral tahu. Sedikit lagi Raghav, sedikit lagi David dan yang lainnya akan meringkuk di penjara. Dan aku pastikan mereka tidak akan mengganggu anak-anak kita." Ucapan Lohan penuh harap hingga ia menakuk kedua tangannya mengharap belas kasih Raghav. Aku tidak bisa berpikir jernih Lohan. Kondisi Karina semakin. Saya rasa yang dikatakan Tuan Lohan benar Pak Raghav. Saya dan Dr. Ayesha akan berdiskusi mencari solusi penyakit Karina. Dan di samping itu juga support dari orang terkasih. Saya rasa akan mendukung pengobatan kami. Saya janji, Pak Raghav sebisa saya akan menyembuhkan putri Bapak. Dr. Aditya menyela pertengkaran kedua lelaki itu. Farah dan keluarga yang lain terkejut melihat pertengkaran Raghav dan Lohan. Raghav menghempaskan tubuhnya ke sofa tamu. Ia menjambar rambutnya. Pikirannya kacau, tak bisa menemukan jalan keluar merubah situasi ini. Siang itu, Dr. Aditya dan Katie menemani Karina yang baru saja siuman. Usia kandungan Karina sudah 5 bulan. Kini memasuki bulan ke-6. Raghav dan Farah juga Lohan dan Nora berdiskusi panjang lebar. Ada Tommy juga di sana. Ya, bagi Cherry kandungannya sudah masuk ke dalam 9. Tapi bagi Karina baru masuk ke bulan ke-6. Tommy, bisakah kau alihkan perhatian Cherry sementara? Kau bawa dia ke LA dan kurung dia di sana. Malam ini Romi dan tim polisi setempat akan menangkap David dan Robbie. Ya Om, saya bisa, ucap Tommy penuh yakin. Karina, lo udah banyak berbuat bagi gue dan Geral. Kini giliran kami berbuat. Semua demi lo Karina. Wonder Woman gue, batin Tommy. Raghav dan Lohan sudah menyusun rencana, begitu juga dengan Tommy dan Romi. Hari ini semua harus selesai, pikir Lohan. Om, boleh saya jenguk Karina? Saya kangen dia, ucap Tommy kepada Raghav. Silakan nak Tommy. Tommy menapaki lantai 1 di sebuah sudut ruangan pojok itu. Dari celah pintu, ia bisa melihat tubuh Karina yang menatap lepas keluar jendela. Karina, panggilnya pelan. Karina terkejut dengan suara yang sangat dia kenal itu. Perlahannya berbalik dan melempar senyum lemahnya. Tommy, kapan kau kesini? Suara itu suara yang dulu begitu keras dan tinggi yang selalu mengomelinya dan Geral. Ini seperti tak bertenaga.
malah hampir tak terdengar oleh telinga bila hanya sebatas lewat. "Apa kabarmu, Karina?" ucapnya mendekat ke bibir ranjang. "Seperti yang kau lihat, sekarang aku tak bisa mengomelimu lagi. Dan lihatlah, tubuhku sudah tak seindah dulu, Tom. Jika Gerald melihatku begini, dia pasti akan meninggalkanku dan mencari wanita yang lebih cantik dan seksi," tutur Karina. "Hehehe, lo Karina di saat kayak gini masih sempat mikirin penampilan. Lo tetap cantik di mata gue dan Gerald kok. Sumpah lo wanita tercantik yang ada di belahan bumi ini." "Jangan bohong, Tom." "Ya benar, gue bingung aja kenapa pihak panitia Miss Universe enggak nobatin lo sebagai wanita tercantik sejagat raya." Karina dan Tommy menyungging senyum lebar, bahkan bisa terdengar oleh telinga. Tommy sudah tak bisa membendung air matanya. Ia menunduk menyembunyikan wajah berairnya. "Kenapa lu nangis, Tom? Santai aja kali. Bentar juga gue sembuh dan lu harus siap-siap gue molin ya." Iya Karina, lu harus sembuh. Gue kangen omelan lu Karina." Suara Paro sedih Tommy.